Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai angka penting dan notasi ilmiah. Sebagai pendahuluan, misalkan di sini ada massa bumi adalah 6 sekian. Bisakah kita membaca angka tersebut? Pastinya agak sulit. Sehingga kita perlu belajar mengenai notasi ilmiah. Notasi ilmiah merupakan cara penulisan bilangan secara ilmiah dalam bentuk bilangan 10 angka. Persamaannya adalah A dikalikan 10 pangkat N, dengan A itu merupakan bilangan pokok atau basis, itu berupa bilangan real atau angka penting, kemudian N merupakan pangkat atau eksponen, dan 10 pangkat N itu disebut sebagai ordo. Oke, di sini kita kembali ke massa bumi 6 sekian. Itu kita hitung nolnya ada berapa. Di sini ada 24, sehingga kita bisa menulis notasi ilmiahnya sebagai 6 dikalikan 10 pangkat 24 kg. Di sini 6 berperan sebagai basis, kemudian 10 pangkat 24 itu sebagai ordonya. Karena bilangan pokok atau basis itu berupa bilangan real atau angka penting, kita perlu mempelajari penting. Angka penting merupakan semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, terdiri menjadi angka pasti dan juga angka taksiran. Angka pasti merupakan angka yang tidak diragukan nilainya atau dapat dibaca pada alat ukur. Kemudian angka taksiran adalah angka yang masih diragukan nilainya dan tidak dapat dibaca pada skala alat ukur. Angka taksiran disebut juga sebagai angka ketelitian alat ukur yang digunakan. Angka ini diperoleh dari setengah skala terkecil dari alat ukur tersebut. Misalkan di sini ada sebuah mistar yang digunakan untuk mengukur sebuah balok. Di sini karena ini merupakan sebuah mistar yang mempunyai ketelitian 0,1 cm, sehingga setengah dari 0,1 cm itu adalah 0,05. Maka hasil perhitungan hasil pengukuran tersebut adalah 5,5 cm dijumlahkan 0,05. 5,5 cm tersebut merupakan angka pasti, kemudian 0,05 itu merupakan angka taksiran. Dan hasil penjumlahannya 5,55 cm itu adalah angka penting. Oke, kemudian kita berlanjut ke aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Sebagai contoh, 156,7 itu mempunyai 4 angka penting karena tidak ada angka 0 tersebut, sehingga semua angka yang tercantum di situ merupakan angka penting. Kemudian 21,5 itu mengandung 3 angka penting. Kemudian aturan yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Sebagai contoh, 20,35 itu mengandung 4 angka penting karena angka 0 tersebut diapit oleh angka bukan 0, sehingga semua angka tersebut merupakan angka penting. Kemudian 367,01 itu mengandung 5 angka penting. Kemudian lanjut ke aturan yang ketiga, angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0 itu bukan merupakan angka penting. Sebagai contoh, 0,0067 itu hanya mengandung 2 angka penting, dan juga 0,02101 itu hanya mengandung 3 angka penting. Kemudian aturan yang keempat adalah semua angka di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka 0 adalah angka penting. Sebagai contoh, 25,00 itu mengandung 4 angka penting, kemudian 0,0100 itu mengandung 3 angka penting. Oke, aturan kelima, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 dan tidak diberi tanda adalah angka tidak penting. Sebagai contoh, 100 itu hanya mempunyai 1 angka penting, kemudian 120 itu mempunyai 2 angka penting. Oke, kita lanjut ke aturan pembulatan angka penting. Yang pertama, angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Sebagai contoh, 63,69 itu dibulatkan menjadi 63,7 karena 9 itu di atas A5. Kemudian 25,28 itu dibulatkan menjadi 23,3 karena 8 lebih besar dari 5. Kemudian aturan yang kedua,
Angka yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. Sebagai contoh, 23,12 itu dibulatkan menjadi 23,1 karena 2 di bawah angka 5. Kemudian 17,24 itu dibulatkan menjadi 17,2 karena 4 di bawah angka 5. Kemudian jika tepat angka 5, lihat angka sebelumnya. Jika ganjil dibulatkan ke atas, kemudian jika genap dibulatkan ke bawah. Sebagai contoh, 23,75. Di sini angka sebelum 5 adalah 7 yang merupakan angka ganjil, sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 23,8, kemudian 22,65. Karena 6 merupakan angka genap, sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 22,6. Oke, kita lanjut ke aturan penjumlahan angka penting. Penjumlahan dan pengurangan 2 angka penting atau lebih akan menghasilkan angka penting yang hanya memiliki 1 angka taksiran. Sebagai contoh, perhatikan penjumlahan bilangan berikut ini. Angka 1 pada bilangan 33,21 merupakan angka taksiran, kemudian angka 2 pada bilangan 22,2 itu merupakan angka taksiran, menghasilkan 55,41. Angka 4 dan 1 di sini merupakan angka taksiran. Karena hasil penjumlahan tersebut mempunyai 2 angka taksiran, dan sedangkan pada aturan penjumlahan itu kita hanya boleh memiliki 1 angka taksiran, sehingga hasil perhitungannya dituliskan menjadi 55,4, dibulatkan menjadi 1 angka taksiran. Kemudian satu contoh lagi pada pengurangan. Di sini ada angka 45,9, 9 di sini merupakan angka taksiran. Kemudian 15,32, 2 merupakan angka taksiran, menghasilkan 30,68. Di sini 6 dan 8 merupakan angka taksiran, sehingga di sini juga mempunyai 2 angka taksiran. Maka hasil perhitungannya dituliskan menjadi 30,7 agar hanya memiliki 1 angka taksiran. Kemudian kita lanjutkan ke aturan perkalian dan pembagian angka penting. Hasil perhitungan mengandung jumlah angka penting sesuai dengan jumlah angka penting terkecil dari bilangan yang dikalikan atau dibagi. Sebagai contoh perkalian, 25,761 dikalikan dengan 0,015 menghasilkan 3,8415. Pada 25,761 itu mempunyai 5 angka penting, kemudian 0,015 mempunyai 2 angka penting. Karena angka penting terkecil dari perkalian tersebut adalah 2, maka hasilnya harus mempunyai 2 angka penting juga. Maka hasil perhitungan tersebut dituliskan 3,9 karena hanya mempunyai 2 angka penting. Sebagai contoh pembagian, perhatikan operasi berikut. Pada 60,325 itu mempunyai 5 angka penting, dan pada 400 itu mempunyai 1 angka penting. Sedangkan pada hasilnya 0,1508125 itu mempunyai 7 angka penting. Di sini pada operasi ini angka penting terkecil pada operasi ini adalah 1 angka penting. Kemudian karena hanya angka terkecil di sini adalah 1 angka penting, maka hasil perhitungannya juga harus mempunyai 1 angka penting. Maka hasil perhitungan di sini dibulatkan menjadi 0,2. Kemudian operasi pangkat dan angka penting. Hasil perhitungan mengandung jumlah angka penting sama dengan jumlah angka penting yang diakarkan atau dipangkatkan. Pada perpangkatan di sini adalah contoh 2,7 cm dipangkatkan 3 menjadi 19,683 cm3. Pada 2,7 itu hanya mempunyai 2 angka penting, sedangkan pada hasilnya 19,683 mempunyai 5 angka penting. Karena menurut aturan hasil perhitungan mengandung jumlah angka penting yang sama dengan angka penting sebelumnya, maka di sini harus dibulatkan menjadi 2 angka penting. Dan hasilnya adalah 20. Karena 20 hanya mempunyai 1 angka penting, maka kita harus memberikan tanda pada 0 agar mempunyai 2 angka penting. Sebagai contoh akar, kita mempunyai akar 6,25 cm persegi itu menjadi 2,5 cm.
Pada 6,25 itu mempunyai 3 angka penting, sedangkan hasilnya 2,5 cm itu hanya mempunyai 2 angka penting. Karena jumlah angka penting bilangan yang diakar adalah 3, maka hasil perhitungannya dituliskan menjadi 2,50 agar mempunyai 3 angka penting seperti sebelumnya. Oke, kemudian kita juga harus tahu apa itu bilangan penting. Bilangan penting merupakan bilangan yang mengandung angka-angka penting dan satu angka taksiran serta diperoleh dari pengukuran, seperti contoh yang tadi. Kemudian kita juga harus tahu apa itu bilangan eksak. Bilangan eksak adalah bilangan yang sudah jelas atau pasti dan diperoleh dari hasil membilang atau bukan pengukuran. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.